Pertanyaan, jika aturan ini dilanggar, ada sanksinya tidak? Dalam wawancara beliau dan klarifikasi beliau, ya tidak ada sanksinya. Pertanyaan saya, kalau sebuah kebijakan, sebuah ini kan edaran kan berarti kan himbauan ya, instruksi dan sebagainya. Jika tidak ada sanksinya dalam sebuah aturan, lalu buat apa dibuat aturan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita dalam diskusi lainnya di bincang-bincang hari ini. Selamat pagi semuanya, semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, menanggapi beberapa isu hari ini yang didiskusikan dan ada beberapa permintaan dari kawan-kawan pemerhati dan yang setia dalam bincang-bincang sini. Ada yang kemarin bilang, Pak, coba dong tolong kaji terkait dengan kebijakan toa masjid. Wah, ini lagi familiar banget. Tadinya saya menghindari saya membahas hal ini, karena ketika membahas hal ini saya yakin ini membahas hal yang paling sensitif. Takut saya salah ucap, saya salah berpendapat, dianggapnya nanti menistakan agama. Ini makanya saya menghindari banget pertanyaan ini. Tapi karena ada beberapa permintaan itu dan ada beberapa kawan-kawan saya juga, kemudian kolega, para mahasiswa juga mempertanyakan itu. Ada beberapa hal yang saya sudah bahas dan kaji di diskusi-diskusi ya, yang tidak formal terkait dengan kebijakan ini. Nah, kalau ditanya, pasti pertanyaannya muncul begini. Sepakat tidak sih Pak terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama terkait dengan surat edaran yang mengatur suara ketua masjid? Apakah mengganggu? Itu kan seruan azan, kita tahu ya masalah itu ya, itu kan seruan azan, kemudian itu seruan untuk memanggil umat Islam untuk bersolat, kemudian menandakan masuknya waktu sholat, kemudian hal-hal lainnya gitu kan, itu syiar agama dan sebagainya. Kalau ceritanya seperti itu, ketika saya menjawabnya sebagai kaum muslim Islam, ya saya bilang saya sangat setuju. Nggak mungkin dong saya nggak bilang setuju, agak repot nih. Disangka nanti saya menistakan agama. Tidak, tentunya kalau secara pribadi saya sangat setuju. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ditanya sudut pandang kebijakannya nih, apalagi yang menjadi viral, yang lagi rame itu kan, ini membandingkan kemarin itu Pak Menteri ya, Menteri Agama itu membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing yang katanya sama-sama mengganggu. Bukan itu dalam konteks dan kontennya yang coba saya terka ya, yang coba saya bahas. Nanti kita akan sampai ke sana bahasan itu. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu, misalkan dari mana aturan toa masjid ini tiba-tiba keluar dari surat edaran. Nah, yang saya perhatikan memang ada beberapa masyarakat yang mulai artinya mempertanyakan terkait dengan toa masjid atau toa musola ya. Yang jadi pertanyaan bukan terganggu karena terkait dengan azan dan sebagainya. Yang saya sepakat misalkan azan dan sebagainya terkait dengan syiar agama itu digunakan, itu saya sepakat, dan itu juga sudah diklarifikasi dan sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Agama terkait dengan hal itu. Yang menjadi problem kita terkait dengan toa masjid, apakah perlu diatur? Perlu diatur, dan ini juga bukan hanya terkait dengan toa masjid, ini juga terkait dengan kebisingan suara. Yang diatur itu berbicara pada kebisingan suara. Nah, bukan peruntukan misalkan sekarang kita luruskan lagi pada kontennya terkait dengan penggunaan toa masjid tadi. Banyak di lingkungan, termasuk di lingkungan saya sendiri pun, terkadang penggunaan toa masjid itu tidak pada tempatnya atau tidak pada fungsinya. Yang pertama, bukan saya pembelaan, misalnya gini, kalau untuk syiar agama tadi, untuk menandakan waktu sholat dan sebagainya, kita justru sangat terbantu dan saya sangat senang mendengar suara azan dan sebagainya ketika itu berkumandang. Yang salah digunakan misalkan di lingkungan saya, misalkan ada menggunakan, terkadang ibu-ibu misalkan digunakan misalkan toa masjid pengumuman, misalkan pengumuman untuk ibu-ibu, misalkan kumpul di rumah ini, si ibu ini kita kondangan bareng, dress code-nya, kerudungnya warna sekian, warna ini. Itu kan hal yang nggak penting saya gitu kan.
tujuannya untuk esensi tadi untuk ini. Nah, hal-hal ini yang harus diatur maksud saya, bukan untuk menghalangi ajan dan sebagainya, bukan itu konteks dan kontennya. Buat saya sih sebetulnya penggunaan esensi dari tok masjid itu terkait dengan hal yang tidak penting dan tidak menggunakan pada siar agama tadi, itu yang harus dibatasi. Kedua, misalkan ternyata hal tersebut sudah diatur. Nah, pertanyaannya terkadang ketika kita ingin mengkritik atau memprotes terkait dengan penyalahgunaan penggunaan toa itu, dianggapnya kita menistakan agama. Ini yang hari ini gampang banget dijual sih gitu loh. Gitu kan, kalau kita nggak sependapat atau lagi misalnya ini toa masjid begini begini penggunaannya tolong dong diatur, karena itu jangan digunakan sembarangan. Terkadang juga digunakan rebutan untuk anak-anak, misalnya bukan kita yang sholawatan anak-anak kecilnya, bukan, itu sangat enak didengar, tapi ketika berebutan kemudian jadi berantem terdengar kemana-mana dan sebagainya, itu menjadi mengganggu juga kan, terutama tadi tuh kalau pengumuman yang nggak penting-penting amat gitu kan lewat toa masjid gitu. Nah, hal ini yang harus diatur dalam kebijakan surat edarannya. Nah, saya sepakat dengan aturan tadi yang tidak diperuntukkan pada penggunaan toa masjid pada hal yang mestinya. Dan itu juga sudah diterangkan oleh Menteri Agama, ya kan, Menteri Agama. Nah, pertanyaannya, kebijakan itu ya bermuara pada surat edaran yang terbaru nomor 5 tahun 2002. Nah, saya terkait dengan surat edaran itu, ternyata di Indonesia ternyata terkait dengan penggunaan toa masjid, toa musola dan sebagainya, toa langgar surau dan sebagainya, itu ternyata sudah diatur jauh-jauh hari, dan ini ternyata sudah dari zaman Orde Baru, semenjak eranya presidennya Pak Soeharto, ini sudah diatur. Ini tertuang ini diatur tahun 78 ternyata, tertuang pada instruksi Dirjen Bimas Islam nomor .2 Kep _D _101 tentang penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musola. Ternyata dari tahun 78 itu sudah diatur aturan ini. Dan mungkin ternyata, jujur saja saya juga semenjak akhirnya diminta untuk membahas kebijakan surat edaran Menteri nomor 5 tahun 2022 ini, akhirnya saya juga harus menelisik dulu dong dari mana nih awalnya. Nggak mungkin tiba-tiba surat edaran itu muncul tanpa dasar hukum sebelumnya. Ternyata sudah diatur dari semenjak tahun 78. Dan surat edaran ini sebetulnya hanya memperkuat saja dari surat edaran yang sudah ada dari sebelumnya. Pertanyaan saya, kenapa sih kita nggak pernah memprotes dari zaman Orde Baru? Nggak berani ya? Kayaknya resikonya kalau saya juga bahas ini di zaman Orde Baru agak repot gitu kan. Nah, karena hari ini kita zamannya era terbuka, demokrasi dan sebagainya, sehingga kita boleh berkomentar dan sebagainya. Nah, maksud saya sebagai sama-sama bahan diskusi kita, saya bukan di sini menjadi hal yang paling benar, bukan. Sebelumnya juga saya harus memohon maaf jika takut ada yang salah mengenai makna ini. Tapi pada konsepnya, terkait dengan hal yang bising itu harus diatur. Dan saya sepakat ketika masih ada yang membandingkan. Berarti kalau toa masjid diatur, pengeras suara kalau dangdutan dan sebagainya juga harus diatur dong. Saya sepakat itu. Saya sangat sepakat juga. Karena pada esensinya, kenapa harus diatur? Takutnya mengganggu kan. Mengganggu dalam arti gini, diatur bagaimana pola-polanya. Misalkan yang saya bahas terkait dengan di sini ya syarat-syaratnya. Nah, ini ya, saya langsung bahas saja. Ini surat edarannya. Nanti teman-teman bisa download sendiri atau nanti saya tampilkan di slide-nya nanti sama tim media saya. Ini akan ditampilkan dalam slide-nya surat instruksi Dirjen Bimas Islam nomor .2 Kep _D _101 1978 tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menginstruksikan kepada 1, 2, 3 ada 5 hal yang diinstruksikan. Nah, diterangkan oleh Dirjen Bimas Islam. Nah, kemudian dari lampiran ini, di situ dijelaskan pengeras suara itu apa, definisinya, kemudian pengeras suara masjid itu apa, keuntungannya menggunakannya seperti apa. Di sini sudah dijelaskan sekali. Keuntungannya pertama, keuntungan dan kerugian menggunakan pengeras suara. Keuntungan yang pertama, menggunakan pengeras suara di masjid, langgar dan musola berarti tercapainya sasaran dakwah.
penyampaian agama kepada masyarakat lebih luas, baik di dalam maupun di luar masjid. Ini jelas sekali. Jadi justru aturan surat edaran ini mendukung sekali kaum muslimin, ya kan? Kaum muslim di sini. Sarana dakwah jelas sekali keuntungannya ya. Di surat edaran ini dijelaskan yang letaknya umat Islam tadi letaknya jauh dari masjid sehingga bisa mendengar. Nah, secara serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid dan musola tadi. Dan penggunaan pengeras suara di dalam masjid dimaksudkan agar anggota jamaah yang jauh dari imam, mubalik atau guru yang menyampaikan tablik menjadi sama jelas mendengarnya sebagaimana yang duduknya dekat dengan imam atau mubalik tersebut. Nah, ini keuntungannya. Jadi jelas sekali kalau kita melihat dalam surat edaran ini justru ini menguntungkan. Jadi diperbolehkan dan diatur kok, gitu loh. Yang kedua, ini kerugian dari penggunaan pengeras suara yang keluar dari masjid. Ada kerugiannya. Yang pertama, diantaranya dapat mengganggu pada orang yang sedang beristirahat atau sedang beribadah di dalam rumah masing-masing seperti yang mereka melaksanakan tahajud, menyelenggarakan upacara agama dan lain-lain sebagainya. Khususnya di kota-kota besar. Nah, di sini di mana anggota masyarakat tidak lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang ke rumah pada saat yang bersamaan. Sehingga terkadang kita ada orang-orang mungkin sedang bekerja tengah malam atau sedang tahajud di rumahnya dan sebagainya. Tiba-tiba digunakan suara pengeras suara di masjid, pengajian yang belum waktunya. Kalau dia pengen mengaji ya udah ngaji aja, tapi nggak perlu pakai pengeras suara untuk sampai terdengar keluar masjid. Apalagi jam-jam yang tengah malam, jam orang istirahat, misalnya jam 2 malam dan sebagainya. Tapi ketika masuk subuh dan sebagainya itu sangat diperbolehkan dan ini diatur kok. Pada saat subuh itu kapan waktunya, kan nggak mungkin juga kan ya kalau malam-malam juga gitu kan. Nah, dan lain bukan hanya itu saja, mengganggu takut di lingkungan kita, sekitar kita. Misalkan ada yang sedang butuh istirahat, sedang karena penyakit, terutama sekarang juga kan lagi COVID dan sebagainya, mungkin dia lagi isoman, lagi isolasi mandiri, harusnya istirahat, tidur, banyak-banyak istirahat biar supaya lebih cepat fitnya kembali. Misalkan tidak digunakan dengan baik, ya kan, tidak diatur dengan baik, malah jadi mengganggu. Ini kan menjadi hal yang tidak disarankan juga dalam syiar Islam gitu kan. Tentunya syiar Islam itu kan Islam itu rahmatan lil alamin dan tentunya untuk semua orang, semua makhluk. Bayangkan, bahkan yang tidak sesama anggota muslim pun ini sangat dijaga perasaannya. Itu luar biasa Islam. Nah, tentunya kita jangan sampai melihat ini dalam sudut pandang satu ego saja. Jangan sampai misalkan menteri agama hari ini menistakan agama atau misalkan melarang untuk suara azan dan sebagainya. Bukan hal itu. Justru kalau mau seperti itu, kenapa nggak diprotes dari tahun 78? Ya kan? Ya, aturannya tahun 78. Ini saya baca tahun 78 nih aturannya nih. Dan surat edaran sekarang itu mempertegas aturannya tahun 78, tidak berubah. Ya kan? Kemudian syarat penggunaan pengeras suara di sini. Ada syarat-syaratnya juga. Pertama, agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar atau musola dapat berfungsi sebagaimana tersebut di atas, diperlukan terpenuhinya beberapa syarat. Nah, ada syarat-syaratnya. Contoh, yang pertama, ditentukan syarat-syaratnya. Yang pertama ini perawatan pengeras suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang sedang coba-coba atau masih belajar. Hal demikian takut dikhawatirkan suara bising muncul, berdengung dan dapat menimbulkan antipati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar atau musola. Ini justru sangat diperhatikan banget ini sama Bimas Islam ini, dari Dirjen ini. Syarat yang kedua, mereka yang menggunakan pengeras suara, muazin, pembaca Quran, imam sholat dan lainnya, hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak, dan tidak cemplang bahasanya nih, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid dan bahkan jauh daripada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengarkan saling menjengkelkan. Nah, ini justru diatur juga. Jadi yang boleh menggunakan ya kalau bisa tadi muazinnya, pembaca Qurannya, ini yang merdu-merdu sehingga orang mendengarkannya pun jadi tenang, jadi adem, jadi tentram dan sebagainya. Bukan aja yang misalkan teriak-teriak, coba-coba dan sebagainya. Bukan itu, justru ini diaturnya sangat luar biasa justru kalau saya melihat pada aturan ini. Kemudian dipenuhinya syarat-syarat tentukan seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara doa, zikir, dan sholat, karena pelanggaran hal itu ini bukan menimbulkan simpati, melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak mentaati ajaran agamanya.
Yang keempat, dipenuhinya syarat-syarat di mana orang yang mendengar berada dalam keadaan siap untuk mendengarnya, bukan dalam waktu tidur, waktu istirahat, atau sedang beribadah atau melakukan upacara. Justru ini sangat diperhatikan kaidah-kaidah ini. Tentunya ini bukan hanya berlaku untuk tua masjid saja, atau saya berharapnya aturan ini harusnya juga berlaku untuk tadi suara orang yang hajatan menggunakan suara dangdutan, ya kan, sampai tengah malam dan sebagainya. Ini juga harus jangan sampai misalkan ada juga yang saya baca di komentar-komentar netizen itu, berarti kalau tua masjid diatur, berarti pengeras suara untuk dangdutan diatur. Ya saya sepakat itu, karena juga jangan sampai ada orang hajatan, dia happy-happy, dia bahagia, senang-senang, tapi mengganggu ketertiban atau mengganggu kenyamanan orang lain juga, sekitar warganya ingin istirahat juga, atau mungkin sedang dalam keadaan sakit ingin istirahat, ya kan? Ini juga sama. Nah, kemudian syarat yang kelima, dari tuntunan Nabi, suara azan sebagai tanda masuk sholat memang harus ditinggikan. Nih diatur di dalam aturan ini. Dan karena itu pengeras suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muazin tidak sumbang dan sebaiknya enak, merdu, dan sahdu. Nah, ini diatur maksudnya. Jadi kita nggak perlu berdebat lagi, bukan konteks dan kontennya berbicara pada surat edaran ini melarang azan dan sebagainya, bukan, atau tidak boleh azan terdengar, bukan. Justru ini tanda waktunya masuk sholat. Dan memang harus ditinggikan. Jadi tidak ada lagi perdebatan untuk hal ini. Nah ini kan ini jadi banyak salah tangkap karena ada beberapa hal yang diatur. Memang harus diatur, gitu kan? Saya sepakat harus diatur kok, gitu kan? Nah untuk itu kita harus sama-sama ikro nih, sama-sama belajar lagi, sama-sama kita diskusi, sama-sama kita membaca secara tentunya dengan kepala dingin, ya kan? Dan pikiran terbuka. Jadi maknanya bukan hanya seperti itu, gitu kan? Kemudian kemudian pemasangan pengeras suara untuk bagian tadi, maka ini harus diatur pemasangannya. Contoh, yang pertama diatur sedemikian rupa sehingga ada toa yang corongnya keluar dapat dipisahkan dengan corong yang ke dalam. Contoh untuk apa? Dan yang kedua, corong tadi terpisah dilakukan untuk acara yang misalnya azan, waktunya masuk sholat, digunakan corong yang keluar sehingga orang banyak yang mendengar. Tapi ketika contoh cukup pengajian, cukup zikir bersama dan sebagainya di dalam masjid dan musola, ya cukup menggunakan pengeras suara yang di dalam sehingga tidak mengganggu hal yang lain. Nah ini contoh. Nah kemudian di sini disebutkan pemakaian pengeras suara, ada waktu-waktunya, ada rinci di sini. Ada waktu subuh misalkan, ya kan, waktu sebelum subuh dapat dilakukan kegiatan 15 menit sebelum waktunya, misalkan tarhim atau pengajian atau lain sebagainya, ya kan. Ini tujuannya untuk kita umat muslim untuk siap-siap ya, mungkin untuk berangkat ke musola atau ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah dan sebagainya. Kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menggunakan pengeras suara keluar. Nah ini 15 menit sebelum subuh. Nah kemudian azan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar, ini diatur. Kemudian sholat subuh, oleh subuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara, disarankan untuk menggunakan pengeras suara yang dalam. Jadi makanya tadi sarankan pengeras suara diatur kalau bisa ada dua tuh, ada yang corongnya keluar dan corong ke dalam, gitu. Waktu zuhur dan Jumat, nah ini digunakan waktu 5 menit menjelang zuhur dan 15 menit menjelang waktu zuhur dan Jumat supaya diisi dengan bacaan Quran ditujukan untuk keluar. Boleh, ternyata diperbolehkan kok. Demikian juga suara azan bila mana telah waktu tiba. Kemudian kalau untuk menggunakan di dalam, yaitu bacaan sholat, doa, pengumuman khutbah dan lain sebagainya, pengeras suara ditujukan ke dalam dan sebagainya. Asar, maghrib, isya, nah ini 5 menit sebelum azan pada waktunya dianjurkan membaca Quran, ya kan. Pada waktu datang waktu sholat dilakukan azan dengan pengeras suara keluar dan ke dalam. Nah sesudah azan, sebagaimana lain waktu yang tadi disebutkan, disarankan untuk menggunakan toa yang ke dalam masjid saja atau sholat saja. Takbir, tarhim, dan Ramadan. Nah ini takbir Idul Fitri, Idul Adha dilakukan pengeras suara keluar 1 Syawal dan pada malam 1 Syawal dan hari 1 Syawal dan sebagainya. Dan kalau Idul Adha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Zulhijjah dan sebagainya. Upacara agama Islam dan pengajian dan sebagainya ini juga sudah diatur dan sebagainya, menggunakan pengeras yang di dalam dan keluar suara. Hal-hal yang harus dihindari,
Nah, pertama nih hal yang harus dihindari. Pertama misalkan mengetuk-ketuk pengeras suara, misalnya kayak gini. Cek cek tes 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 1 2 3 cek do re mi. Nah, itu jangan, ya kan? Itu yang di hal-hal yang harus dihindari, ini disarankan. Nah, kemudian kata-kata misalkan coba 1 2 3 do do do. Nah, itu dihindari. Kemudian ada lagi yang harus dihindari. Berbatuk-batuk misalkan misalnya gitu ya. Nah, itu juga dihindari. Ini diatur loh. Bukan kata saya, ini kata aturannya. Dan sebagainya ya. Atau membiarkan digunakan anak-anak untuk bercerita macam-macam. Tadi saya bilang harus ada tuntunannya, misalnya ada guru ngajinya kalau dia mau menggunakan yang lain sebagainya sambil sholawatan menunggu azan tiba di 5 menit sebelum waktu azan misalkan, boleh. Tapi harus ada guru ngajinya yang menuntun itu bersama-sama sholawatan, diperbolehkan kok. Tapi yang harus dihindari ketika membiarkan anak-anak tadi menggunakan toa sampai keluar untuk bercerita hal yang macam-macam atau aneh-aneh, atau digunakan untuk bercanda dan sebagainya. Nah, tentunya. Kemudian yang selanjutnya yang dihindari yaitu menggunakan pengeras suara untuk memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun di luar panggilan azan. Termasuk sahur kali ya. Termasuk sahur. Misalkan tadi saya bilang ada contoh di lingkungan saya, ini nggak jauh-jauh. Ibu-ibu, kita jangan lupa jam sekian hari ini pengajian di rumah ibu ini. Dress code-nya, bajunya warna ini, kerudung ini. Buset, saya bilang. Nah, ini ternyata nggak diperbolehkan. Ya kan? Ini di lingkungan saya nih. Di Kota Serang ya, sering banyak juga seperti ini digunakan. Nah kan? Oke. Nah, kemudian hal-hal lain jika pertanyaan gini. Nah, ini nanti bisa sambil kita sama-sama secara utuh kita dengar dari Menteri Agama, Pak Menteri Agama, dia menyebutkan bahwa pertanyaan jika aturan ini dilanggar, ada sanksinya tidak? Dalam wawancara beliau dan klarifikasi beliau, ya tidak ada sanksinya. Pertanyaan saya, kalau sebuah kebijakan, ini kan edaran kan berarti kan himbauan ya, instruksi dan sebagainya. Jika tidak ada sanksinya dalam sebuah aturan, lalu buat apa dibuat aturan? Ini akan kita diskusikan di lain kesempatan, ya. Ini makanya ini jadi aneh maksud saya gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi diskusi di netizen yaitu Pak Menteri ini membandingkan dengan suara azan dengan suara anjing. Ini yang harus kita pahamin, maknanya maksudnya bukan ke situ, yang harus kita luruskan. Karena ini kan banyak yang dipotong ya kaidah kalimatnya itu. Yang saya dengar secara utuh, beliau juga bukan membandingkan konteksnya azan dengan anjing, bukan. Tapi suara-suara yang mengganggu. Contoh tadi saya bilang, misalkan suara tua masjid dan sebagainya digunakan tidak pada sebagaimana mestinya. Ini kan tentunya kan mengganggu, ya kan? Nah, ibaratnya juga sama. Anjing kan fungsinya itu menggonggong ketika ada orang tidak dikenal hadir atau masuk, atau ada maling dan sebagainya. Coba kebayang juga kalau anjing juga menggonggong bukan pada fungsinya, mengganggu juga. Nah, di pernyataan beliau juga yang saya terima gitu kan, yang kita baca bisa atau kita dengar bersama-sama di konten-konten media sosial atau YouTube secara utuh, beliau juga menyebutkan jika misalkan ada suara kendaraan semua dinyalain semua bukan pada fungsinya, misalkan teman-teman semua misalkan kita menyalakan kendaraan motor kita, mobil kita dengan suara knalpot yang bising. Pernah ada kejadian tuh kan, orang yang punya Lamborghini kalau nggak salah di kota Medan ya, di perumahan kompleknya dia mungkin baru punya Lamborghini, kalau saya belum punya gitu kan. Dia menyalakan mesinnya, kemudian digerung-gerungkan mesinnya, wung 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 wung. Nah, ya kan itu juga sama kan, mengganggu ketertiban dan ketentraman. Akhirnya kan yang bersangkutan juga kena sanksi juga. Nah, tentunya ini butuh diatur terkait dengan kebisingan suara. Jangan ragu-ragu juga, bukan hanya itu, misalkan suara pabrik, suara industri, misalkan pabrik atau industri di sekitar Anda, rumah Anda, lingkungan Anda yang mengeluarkan bising secara berisik atau mengganggu, ya kan? Ini juga harus bisa artinya ditertibkan, diatur juga, ya kan? Misal penggunaan mesin, misalnya pas jam istirahat dan sebagainya kan sangat mengganggu dan sebagainya. Nah, memang kita juga terkadang harus wisdom juga, harus bijak juga, baik kita yang menggunakannya atau kita yang menerima dampak dari penggunaan itu. Contoh, karena kita misalkan, terutama saya nih, kantor saya, rumah saya misalkan bertepatan dengan jalan raya, ya kita juga harus berdamai dengan kondisi rumah kita. Misalkan tiap hari ada
yang lewat kendaraan bermotor dengan suara knalpot yang bising dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah juga knalpot yang racing bising kan juga ditertibkan dan dilarang penggunaannya oleh Pak Polisi dan sebagainya. Ini kan tentunya juga aturan suara, ya kan? Nah, untuk itu mari bersama-sama kita jangan memperdebatkan atau mendiskusikan hal-hal yang sebetulnya kita sama-sama diskusi dalam pikiran terbuka dan dengan hati yang tenang. Jangan penuh dengan suujon dan lain sebagainya, atau apalagi kita ketika kebijakan itu muncul kita main mencaci maki dan sebagainya. Justru kita bersama-sama, yuk kita lestarikan. Untuk itu dengan diaturnya toa masjid ini dan sebagainya, musola ini dari tahun 78 bahkan sampai sekarang dipertegas lagi dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Yuk bersama-sama kita lestarikan toa masjid. Dengan cara apa? Yuk bersama-sama kita yang ajan dan sebagainya, belajar ajan lagi, kita sama-sama berani ajan menggunakan toa, ya kan? Apalagi kalau kita ajan kan sama saja kita memanggil orang sholat dan akhirnya kita dapat pahala kan. Ya kita jangan teriak-teriak tapi kita juga tidak menggunakan suara toa. Ada contoh misalkan saya ketika di kampus ya, ada misalnya ada pengajian, ada ini dan sebagainya di kampus, ketika udah waktunya sholat maghrib ajan, itu mahasiswa saya suruh ajan malah kabur itu. Ya kan? Tapi status WA-nya kemarin paling kencang juga itu. Ketika ada suara diskusi seperti ini gitu kan, ini jangan juga, ya kan? Nah, ini hal-hal yang harus kita bersama-sama mendewasakan diri, melihat pada sudut pandang ini. Dan tentunya bahasan saya hari ini bukan untuk mendeskripsikan Islam, bukan. Tentunya justru saya makin cinta sama agama saya, sama-sama muslim kita dan sebagainya. Yuk sama-sama kita menjaga hal ini dan sama-sama kita juga melihat pada kondisi, peka pada kondisi kita. Siapa tahu di keluarga kita atau tetangga kita ada yang sedang butuh istirahat, ya kita juga harus peka pada hal itu juga. Ya, bukan hanya kerukunan umat beragama, tapi kita sesama-sama muslim juga harus melihat itu juga gitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin salah, dan tentunya saya sangat takut jika bahas ini dianggapnya saya menistakan agama. Sekali lagi, bukan karena untuk saya antipati pada toa, bukan. Saya sepakat bahwa ini harus diatur, kebijakannya sudah ada, sudah diatur dengan baik, dan bagaimana kita sama-sama bisa saling peka pada lingkungan kita. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di diskusi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.